Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya MH Awafa, tim Adiwiyata dari SMA Negeri 1 Pakusari Kabupaten Jember. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekarang banyak di kalangan Bapak dan Ibu guru atau siswa serta masyarakat membicarakan tentang polusi sampah yang selalu mencemari lingkungan. Nah, karena banyaknya sampah yang mencemari lingkungan di sekitar kita atau di keluarga kita, di instansi bahkan masyarakat, saya mempunyai pemikiran bagaimana caranya untuk menanggulangi sampah yang sederhana ini. Maka saya membuat alat yang mampu menanggulangi sampah di keluarga, di instansi-instansi dan masyarakat khususnya di Kabupaten Jember. Bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah ada paralon ukuran 1 dim. Ini panjangnya kira-kira 50 cm. Kemudian yang kedua, ini juga sama, paralon 1 dim ukurannya, panjangnya ini kira-kira 50 cm. Kemudian yang ketiga ini ada paralon panjangnya 75 cm, ukurannya 2 dim. Kemudian yang terakhir ini ada karpet talang yang berfungsi untuk saringan atau sebagai filter di sini. Kemudian yang berikutnya ini ada tong ya, tong bekas ya, atau bisa digunakan itu adalah bak ya, bak air yang agak besar itu bisa. Kemudian ada lagi ini bahannya selang kecil ya, selang kecil. Ini ada cok sepeda motor atau mobil juga bisa. Nah, kemudian kalau sudah sempurna atau sudah lengkap semua alatnya, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, tong ini kita lubangi sampai tembus ke sini. Nah, sampai tembus ke sini. Yang sekiranya paralon 1 dim itu pas masuk ke sini. Kemudian yang kedua sama. Jadi yang di bawah ini juga paralon 1 dim yang harus tembus ke sini. Kemudian yang berikutnya ini ada paralon yang ukurannya 2 dim yang sekiranya bisa dimasuki paralon ini, maka harus dilobangi di tengahnya. Nah, ini dilobangi. Ini yang di atas ya, kemudian ini yang di bawah harus dilubangi. Kemudian yang ini saringan karena ada di tengah, jadi harus dilobangi juga, ini harus dilobangi. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini ya, maka akan kelihatan di dalamnya itu seperti ini, kelihatan seperti ini di dalamnya. Nah, kelihatan seperti ini di dalamnya. Nah, oke. Yang berikutnya, kemudian cop yang tadi itu harus dipasang di sini, di bawah ini sama selangnya. Baru sudah ini bisa difungsikan ya. Sudah bisa difungsikan alat ini. Fungsinya bagaimana? Nah, ini alat ini menghasilkan 3 produk ya, 3 produk. Yang pertama itu adalah sampah bisa hancur, kemudian yang kedua menghasilkan protein tinggi, yang ketiga mampu menghasilkan pupuk bioorganik cair yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman sayur-sayuran dan tanaman bunga-bungaan ya. Bisa untuk padi juga. Nah, kemudian caranya sekarang begitu sampah dimasukkan, kemudian diberi starter pakai bakteri. Jadi yang saya pakai bakterinya adalah bakteri asam laktat, kemudian bakteri fotosintetik, kemudian ada ragi dan ada jamur pengurai selulosa. Itu difermentasi selama 4 hari atau 1 minggu. Setelah itu ditutup rapat. Nanti pada hari keempat ya, atau sampai 1 minggu, maka alat ini menghasilkan
3 produk yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, sampah bisa hancur, kemudian yang kedua menghasilkan protein tinggi. Apa di sini? Itu adalah muncul ulat nanti. Jadi ulat putih-putih yang bisa difungsikan untuk sebagai bahan makanan ikan. Kemudian bahan makanan ayam misalnya di dunia peternakan. Nah, kemudian yang terakhir ini akan menghasilkan pupuk bioorganik cair yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman sejenis sayur-sayuran dan tanaman bunga-bungaan, bahkan bisa untuk padi di sawah. Nama alat ini, karena alat ini membutuhkan starter bakteri tadi, maka saya akan memberi nama ini namanya BFS biocair. Artinya bakteri fermentasi sampah yang mampu menghasilkan pupuk bioorganik cair. Nah, karena pupuk ini mampu digunakan untuk menyuburkan tanaman khususnya sayur-sayuran atau bunga-bungaan. Karena di SMA Negeri Pakusari itu banyak tanaman sayur-sayuran dan bunga-bungaan, maka nanti akan saya buatkan alat ini ya yang berfungsi untuk memelihara terutama bunga-bungaan yang ada di lingkungan sekolah dan sayur-sayuran yang tim Adiwiyata menanamnya di tempat lahan-lahan yang kosong. Di sana banyak polybag yang penuh dengan sayur-sayuran. Nah, andaikan semua instansi atau masyarakat mampu membuat alat seperti ini, insya Allah di Kabupaten Jember bisa mengurangi polusi sampah yang ada di lingkungan keluarga maupun instansi dan masyarakat. Jadi kalau misalnya ini ditaruh di rumah untuk menanggulangi sampah organik yang ada di rumah, walaupun 1 tahun ini belum tentu penuh dan tidak berbau di sini. Nah, yang diharapkan di sini selain sampah itu hancur, sampah habis, maka yang diharapkan di hasil produk paling bawah itu adalah pupuk bioorganik. Jadi mudah-mudahan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Jember senang kepada pupuk bioorganik, bukan pupuk yang terdiri atau terbuat dari bahan-bahan kimia. Terima kasih teman-teman, khususnya yang ada di instansi dunia pendidikan, baik mulai dari SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.